warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih atas waktunya hari ini untuk menyempatkan hadir di free workshop hari ini ya dengan tema What's New in InfraWorks 2022. Baik, sebelumnya saya ingin menginformasikan apabila Bapak dan Ibu sudah membuka kolom chat tersebut ada informasi mengenai link model InfraWorks ya Bapak dan Ibu. Nanti bisa di-download dan untuk inventornya juga bisa di-download karena nanti akan dijelaskan bagaimana cara kolaborasi ya Bapak dan Ibu, dan jikalau Bapak dan Ibu belum memiliki license, Bapak dan Ibu bisa download trialnya, begitu sudah kami sampaikan di kolom chat. Baik, mungkin akan saya mulai begitu ya Bapak dan Ibu sekalian untuk free workshop hari ini. Baik, sekali lagi selamat siang Bapak dan Ibu. Halo, perkenalkan saya Monik sebagai sales representatif di PT Cipta Satria Informatika. Bagaimana kabarnya Bapak dan Ibu? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Dan Bapak dan Ibu, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih begitu karena meluangkan waktunya untuk free workshop hari ini. Dan free workshop ini juga rangkaian event yang diselenggarakan oleh kami, Cipta Satria Informatika, untuk memberikan update informasi dari teknologi desain engineering Autodesk. Dan tentunya untuk membantu menambah skill Bapak dan Ibu ya dalam penggunaan software Autodesk. Dan di acara free workshop hari ini nanti Bapak dan Ibu juga akan mendapatkan free e-sertifikat ya. Dan tema yang akan dibahas yaitu tadi sudah saya singgung What's New in InfraWorks 2022. Nanti akan ditunjukkan apa saja fitur terbaru yang mampu membantu pekerjaan Bapak dan Ibu. Di antaranya nanti akan dijelaskan begitu apa saja fitur di interface baru, kemudian peningkatan komponen road decoration tool, dan kemampuan baru yang dimiliki InfraWorks dalam permodelan jembatan. Dan materi ini nanti akan disampaikan oleh Mbak Sri Oktaviani atau biasa dipanggil Mbak Okta. Dan Mbak Okta juga sebagai Application Engineer dan Technical Expert di Cipta Satria Informatika. Baik, sebelum masuk ke materi inti, saya ingin memberikan informasi apabila ada pertanyaan begitu ya dari Bapak dan Ibu, mohon disampaikan di kolom Q&A. Nanti kami akan membantu coba untuk menjawab pertanyaan tersebut dan feel free ya Bapak dan Ibu. Baik, kalau begitu untuk Mbak Okta, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak Monik. Selamat siang Bapak dan Ibu semuanya. Salam sejahtera, semoga dalam situasi yang seperti ini kita semua tetap diberikan kesehatan ya, dan tetap produktif walaupun sedang dalam masa PPKM begitu. Nah, jadi perkenalkan, saya Sri Oktaviani sebagai Application Engineer di PT Cipta Satria Informatika. Hari ini saya akan membahas mengenai What's New in InfraWorks 2022. Jadi dalam rilis tahunan InfraWorks, di sini ada sejumlah tools baru yang akan diperkenalkan begitu ya, untuk meningkatkan produktivitas dan juga pastinya untuk meningkatkan detail dalam model InfraWorks Bapak Ibu nantinya. Nah, kalau misalnya Bapak dan Ibu di sini memang user yang sudah lama menggunakan InfraWorks, begitu pastinya sudah aware kalau misalnya InfraWorks Autodesk sendiri setiap tahunnya pasti memberikan update kepada produk-produk yang mereka miliki begitu ya, yang mana pasti tahun ke tahun itu peningkatannya cukup signifikan. Jadi kalau di InfraWorks 2021 yang lalu, itu di dalamnya sudah ada beberapa fitur yang sangat powerful yang ditambahkan untuk meningkatkan mulai dari frame level of detail dan juga fungsi analisis jembatan yang lebih smooth,
juga peningkatan di komponen roadnya. Nah, jadi yang akan saya bahas pada workshop kali ini mencakup topik-topik ini. Jadi pertama kita akan explore tentang user interface. Jadi ada peningkatan di model builder gitu di InfraWorks 2022 yang mana nanti di sana akan memberikan banyak fungsionalitas bagi Bapak dan Ibu. Terus juga kita akan mempelajari terkait linear decoration dan cara mengattach-nya ke komponen road. Kalau misalnya dulu ini belum ada gitu ya di 2021 saya rasa. Nah, di 2022, di versi 2022 itu bisa kita lakukan. Kemudian ada juga tentang pavement marking. Nah, nanti di sini kita akan mencoba bagaimana caranya kita untuk mengedit pavement marking yang ada pada komponen road kita. Terus juga ada new vegetation. Nah, ini nanti kita bisa cek di style palette yang ada di InfraWorks, tambahan apa saja yang ada di sana. Lalu juga ada full span complex 3D girder gitu. Jadi bagi saya ini menarik. Kenapa? Karena di versi 22 ini kita bisa memodelkan girder yang lebih kompleks di InfraWorks. Pastinya dengan bantuan inventor. Jadi sekilas info mungkin kalau misalnya Bapak dan Ibu di sini ada yang belum tahu, dalam proyek kan biasanya model-model yang kita gunakan itu kompleks gitu ya. Dan mungkin ada kemungkinan model yang ingin kita gunakan itu tidak ada di library yang ada di InfraWorks. Nah, jadi kita bisa mengcustom komponen untuk kita masukkan ke InfraWorks. Cara mengcustomnya bagaimana? Cara mengcustomnya adalah kita buat dulu file IPT-nya di Inventor. Kalau umumnya kan workflow-nya kita buat dulu 3D modelnya di AutoCAD dengan model 3 dimensi, baru nanti kita masukin ke Inventor untuk kita jadikan filenya menjadi DWG, menjadi IPT, lalu nanti kita import lagi ke InfraWorks untuk bisa kita gunakan. Padahal sebenarnya ada cara yang lebih efektif. Jadi kita bisa menggunakan library yang ada di InfraWorks, kita ambil IPT yang sudah ada di InfraWorks, untuk kemudian kita langsung bawa ke Inventor untuk melakukan modifikasi. Tentu saja dalam hal ini berarti desain yang kita gunakan adalah mirip dengan library yang ada di InfraWorks gitu, tapi kita membutuhkan modifikasi sedikit agar sesuai dengan desain kita. Kalau misalnya memang komponennya itu jauh berbeda dengan library, saya rasa mungkin memang harus kita buat dulu 3 dimensinya di AutoCAD. Tapi kalau memang hanya ada sedikit perbedaan saja, maka akan lebih efisien kalau kita mengambil model IPT itu dari InfraWorks, lalu kita masukkan ke Inventor untuk modifikasi, baru nanti kita bawa lagi ke InfraWorks untuk melakukan visualisasinya begitu. Nah, nanti itu akan saya bahas secara detail bagaimana cara kita mengimport file IPT tersebut dan bagaimana kita bisa memodifikasi dan merasakan perbedaannya nanti di InfraWorks dengan menggunakan otomatisasi di Inventor itu. Lalu sebagai materi tambahan nanti saya akan menyampaikan bagaimana caranya kalau misalnya kita sudah punya detailing di Civil 3D baru kita mau bawa lihat visualisasinya di InfraWorks, apakah sudah sesuai dengan desain yang kita inginkan atau memang perlu dilakukan revisi begitu ya. Jadi di sini saya akan menunjukkan secara langsung bagian mana saja yang mendapat update. Jadi nanti di sini Bapak dan Ibu bisa langsung hands-on. Tadi sudah saya sertakan linknya untuk dataset yang bisa Bapak dan Ibu buka. Kalau misalnya merasa masih ingin mengamati terlebih dahulu juga nggak apa-apa. Nanti recording ini kita akan upload di channel YouTube kita. Seperti itu kurang lebihnya. Baik, saya akan langsung masuk ke InfraWorks ya, Bapak Ibu. Apakah sudah terlihat model InfraWorks saya?
Sudah, Mbak. Oke. So, kita akan mulai dari update yang ada di user interface ya. Jadi saya mulai dari sini. Nah, jadi InfraWorks dengan user interface-nya itu mengalami perubahan yang cukup besar saya rasa antara versi 2021 dan ke versi 2022. Baik itu di homepage-nya maupun di modeling environment-nya. Juga ada peningkatan di model builder, begitu ya. Pertama kita lihat di homepage ini. Jadi ini adalah tampilan homepage dari InfraWorks 2022. Open, New, dan Model Builder. Kalau di versi 2021 itu adanya di sini ya, Bapak Ibu. Nah, di versi 2022 itu adanya di sini. Jadi saya akan bahas dari sebelah kiri. Di sini ada Open. Nah, Open ini biasa kita gunakan kalau misalnya kita ingin membuka model InfraWorks yang sudah kita punya. Kemudian di sini ada New, kalau misalnya kita ingin membuka model InfraWorks dari Civil 3D tadi misalnya. Kemudian juga ada model builder. Ini kalau misalnya kita mau membuat model baru langsung di InfraWorks dengan kita ambil data dari Bing Maps begitu ya. Jadi di sini ada Open, ada New, dan ada model builder. Nah, kemudian ini juga terkait info ya, Bapak Ibu. Biasanya kan di sini akan ada icon untuk kita bisa langsung mengakses data kita atau menyimpan data kita ke BIM 360. Nah, sekarang BIM 360 ini diupdate menjadi Autodesk Docs. Jadi per tanggal 7 Juli 2021 ini, BIM 360 dari Autodesk resmi berubah namanya gitu, platformnya menjadi Autodesk Construction Code. Nah, BIM 360 itu kan di dalamnya ada Autodesk Docs, kemudian juga ada Autodesk BIM 360 Build, ada Autodesk BIM 360 Coordination, Ops, dan Manajemen sebagainya. Nah, itu semua sekarang berubah menjadi Autodesk Construction Code. Secara fungsionalitas sebenarnya sama, hanya saja memang di Autodesk Docs ini, jadi transisi dari BIM 360 Docs menjadi Autodesk Docs ini secara fungsionalitas sama, tapi di Autodesk Docs ini ada penambahan fitur-fitur baru yang bisa digunakan untuk meningkatkan produktivitas Bapak dan Ibu tentunya. Nah, dan juga terkait user interface-nya juga berbeda gitu ya. Tapi saya rasa kalau misalnya Bapak dan Ibu terbiasa menggunakan BIM 360 pasti tidak akan sulit gitu ya untuk mempelajari Autodesk Docs nantinya. Ya, mungkin itu sekilas info. Nantinya mungkin ke depan kita akan mengadakan webinar atau workshop yang khusus untuk membahas SEC ini agar Bapak dan Ibu mengerti begitu ya terkait transisi ini. Kemudian di bawahnya ini ada link-link yang bisa kita gunakan apabila kita mengalami kendala ataupun kesulitan di InfraWorks 2022 ini. Jadi ada What's New, kemudian juga ada online help, dan online training offers di sini. Bergeser ke sebelah kanan, di sini merupakan tampilan list model-model yang sudah kita miliki atau sudah kita buat di InfraWorks ya. Jadi kita bisa tampilkan dalam bentuk list seperti ini atau dalam bentuk file seperti ini juga bisa. Gitu. Kemudian di sini ada notification, kemudian juga ada application option, ada share view, help, dan account kita. Ini terkait homepage, tampilan baru di InfraWorks 2022. Kemudian masuk ke dalam modeling environment-nya. Sebenarnya di sini masih sangat mirip sih dengan InfraWorks 2022,
Ya, tampilannya seperti ini. Nah, hanya saja di sini yang tadinya BIM 360 tadi berubah menjadi Autodesk Docs. Begitu. Overall di sini masih sama. Ininya juga sama. Seperti ini. Nah, selanjutnya adalah apa peningkatan yang ada di model builder, begitu ya. Nah, ini saya coba klik model buildernya. Kita tunggu sebentar. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan disampaikan di kolom Q&A ya, Bapak Ibu. Nah, jadi tampilannya adalah seperti ini. Tetap kita bisa menggunakan look peta map seperti ini, atau kita mau menggunakan look aerial imagery seperti ini. Kita bisa ganti-ganti. Ini masih sama seperti di InfraWorks 2021 juga. Bedanya di mana? Bedanya adalah di sini. Jadi di InfraWorks 2022 itu ada warning. Jadi di sini disampaikan bahwa kita hanya bisa melakukan atau mengambil area maksimum 200 km persegi. Kalau di 2021 kan warning ini nggak ada ya. Jadi seringkali kita mau ngambil luasan sebanyak apapun itu bisa-bisa aja gitu. Cuma mungkin nanti repotnya adalah loadingnya jadi lama banget karena data yang diproses juga lama banget. Dan itu sebenarnya juga sering menjadi keluhan gitu ya, karena mereka nggak aware kalau ternyata sebenarnya untuk yang optimalnya itu InfraWorks hanya bisa melakukan desain dengan luas maksimum 200 km persegi. Gimana kalau proyeknya lebih dari ini? Bisa aja, jadi kita bisa nanti menggunakan model extend. Itu kalau misalnya di 2021. Tapi kalau di 2022, saya rasa itu nggak bisa lagi karena jadi kalau misalnya kita draw rectangle-nya, nah kita nggak bisa ngeload si modelnya gitu. Jadi nanti di sini nggak muncul kita untuk bisa create model. Maka kita harus perkecil terlebih dahulu. Tapi juga jarang ya ada proyek yang lebih dari 200 km persegi saya rasa. Nah, ini kalau kita perbesar, seperti ini. Kalau misalnya dia kurang dari 200 km persegi, maka dia akan muncul untuk kita bisa create model. Tapi kalau misalnya lebih dari itu, kita nggak bisa lagi ya. Nah, ketika kita mendrag pun pasti di sini ada informasinya berapa luasan yang kita sudah select gitu. Selain dengan menggunakan rectangle ini, kita bisa pakai polygon, kemudian kita juga bisa import polygon. Di sini kita bisa tambahin nama modelnya seperti biasa di 2021. Flowchart-nya sama ya. Terus di sini kita akan diminta untuk menentukan koordinat sistem yang sesuai dengan daerah kita, baru kita bisa create model. Seperti itu. Ketika kita create model, maka di sini kita akan mendapatkan notifikasi bahwa kita untuk menunggu beberapa menit terlebih dahulu. Jadi kita sebelum model itu bisa siap kita gunakan. Ini kita continue aja. Nah, jadi kita tinggal nunggu
untuk mendapatkan email dari InfraWorks setelah modelnya siap. Mungkin sampai sini ada yang ingin ditanyakan, Bapak Ibu? Silakan. Baik, kalau misalnya tidak ada, saya akan langsung lanjut ya ke improvement yang ada selanjutnya sambil kita menunggu modal yang selesai di sini. Jadi saya akan masuk ke sini, ke model InfraWorks kita. Nah, selanjutnya improvement yang ada di InfraWorks 2022 ini adalah terkait linear decoration ya. Jadi kita bisa menambahkan dekorasi di model InfraWorks kita. Misalnya saya pilih daerah di sini. Nah, di pinggir sini saya ingin tambahkan dekorasi, begitu ya. Caranya adalah, jadi di sini penambahannya adalah pertama kita bisa mengattach, kedua kita bisa menduplikasi linear decoration kita. Kalau dulu kan kita nggak bisa kopas-kopas ya. Terus juga kita bisa mengatur ada card asset atau manipulation tools baru yang ada di linear decoration ini. Jadi dari tab create kita bisa pilih environment. Di sini kita bisa pilih linear decoration. Jadi ada dua cara untuk kita bisa membuat linear decoration di InfraWorks ini. Pertama, dengan pad ini. Kemudian yang kedua, kita bisa langsung buat di komponen Roach-nya dengan menu flash decoration begitu. Ini saya akan contohkan terlebih dahulu dengan linear decoration. Ini saya klik. Terus di sini saya bisa pilih decoration apa yang ingin saya tempatkan. Misal saya ingin menempatkan ini ya, curve baluster di sini. Saya klik. Terus saya geser. Nah, ini kita bisa langsung create aja line-nya di sini. Jadi misal saya pengen buat dari sini sampai sini. Jadi kita klik kiri di situ, terus kita double klik di sini. Nah, maka kita escape. Kita escape lagi. Di sini kita bisa lihat decoration-nya akan otomatis muncul di sini. Lalu kalau misalnya kita klik decoration-nya, kita bisa edit dengan menggunakan asset card yang ada di sebelah kanan ini. Kita bisa rotate, misal, oh ini harusnya kan di luar gitu ya. Ini yang menghadap ke dalam. Ini saya bisa rotate dia menjadi 180 derajat misalnya. Nah, dia akan otomatis terupdate. Terus juga spacing-nya di sini bisa kita atur. Saya pengen spacing-nya misalnya 3 meter aja. Kita enter, maka dia akan otomatis terupdate di sini. Ya. Lalu, tadi yang saya sampaikan, kita bisa mengattach linear decoration ini. Caranya adalah kita klik dulu linear decoration-nya tadi, kemudian kita klik kanan. Di sini akan ada attach. Kita klik attach. Nah, di sini kita bisa pilih di lokasi mana kita ingin mengattach
linear decoration tersebut. Misal saya pengen taruh di sini ya, di paling pinggirnya. Saya klik kiri, maka dia akan otomatis ter-attach di sini. Lalu di sini kita bisa edit startnya mau dari STA berapa, panjangnya mau berapa, end stationnya berapa. Ini belum ada di InfraWorks 2021. Gitu. Jadi ini juga merupakan salah satu improvement yang ada di linear decoration di InfraWorks 2022. Saya escape. Selanjutnya bagaimana kalau kita ingin menduplikasi biar sisi sebelah kanan kiri ini sama gitu ya decoration-nya. Jadi kita klik, kemudian kita klik kanan, di sini ada duplicate decoration. Kita klik, terus kita pilih kita mau duplicate di mana nih. Kita di sini. Kita klik, escape lagi. Kita cek benar-benar belum posisinya. Kalau belum berarti kita harus rotate misalnya. Jadi lagi. Nah, seperti ini. Nah, terus di sini nih, misal, wah saya nggak mau nih ada dia di sini, soalnya kan di sini udah ada balusternya. Jadi saya pengen hapus yang ini, tapi gimana ya cara hapusnya? Soalnya kan ini kalau kita klik, dia nyambung gitu. Jadi kalau kita hapus, nanti semuanya kehapus. Caranya adalah kita bisa menggunakan split ya, di linear decoration ini. Jadi caranya adalah kita klik dulu decoration-nya, terus kita klik kanan di sini, kita pilih yang split feature. Kita klik split feature, terus kita pilih di mana kita mau split, misal di sini, saya klik. Nah, jadi setelah di split adalah dia menjadi dua section yang berbeda gitu ya. Jadi kalau kita klik di sini, dia udah terpisah sama yang di sini. Jadi kita bisa hapus yang ada di sini. Kita delete aja. Seperti itu. Cukup menarik ya. Jadi memang improvement ini dilakukan agar kita bisa bekerja lebih efektif lagi di model InfraWorks kita. Lalu gimana caranya kalau misalnya saya ingin menempatkan decoration-nya langsung di komponen code? Itu juga bisa. Caranya kita klik komponen code-nya, kemudian kita klik kanan, lalu kita pilih yang ini ya, place decoration. Saya klik place decoration, terus di sini saya cari mana yang ingin saya tempatkan. Misal saya pengen nambahin barrier di tengah jalannya. Di sini saya bisa cari barriernya. Bisa di scroll atau bisa juga langsung pakai tombol search gitu ya. Nah, misal saya mau pakai yang ini, concrete barrier gray. Saya klik, terus saya tempatin di tengah sini. Saya klik. Nah, maka dia akan otomatis muncul di sini. Lalu kita bisa sama melakukan editing. Kita ganti. Nah, seperti itu. Lalu spacingnya kita bisa atur 3 meter. Nah, tampilannya jadi seperti ini. Terus gimana kalau misalnya saya pengen hapus yang di tengah sini, caranya sama dengan menggunakan split tadi ya. Kita klik kanan, split picture, di sini. Terus di sini, split lagi. Lalu kita delete. Nah, jadi seperti ini. Cukup mudah saya rasa. Mungkin ada yang ingin ditanyakan dulu Bapak Ibu.
Nah, kalau ada tampilan yang rancu seperti ini karena ini belum diedit lagi gitu ya. Jadi kita sebenarnya bisa edit ini, dia menjadi komponen root, terus nanti kita edit lagi elevasinya biar dia bisa nyambung seperti ini nanti. Seperti itu aja. Oh iya, dan yang terakhir, misal kita udah buat modelnya di InfraWorks 2021. Terus kita pindah nih, kita buka di InfraWorks 2022 modelnya. Maka untuk linear decoration ini, kalau misalnya kita ingin edit di InfraWorks 2022-nya, maka kita harus melakukan convert terlebih dahulu. Convertnya cukup mudah, jadi kita klik aja, misalnya mana yang pengen kita convert, terus kita klik kanan. Kalau misalnya memang modelnya itu awalnya dari InfraWorks 2021, di sini akan ada pilihan untuk convert decoration gitu. Jadi nanti akan ada pilihan untuk kita bisa mengconvert semua decoration atau cuma decoration yang kita pilih aja. Ini karena saya buatnya di 2022, jadi di sini nggak muncul convertnya. Tapi kalau misalnya saya pakai model yang 2021, terus saya pengen edit decoration di InfraWorks 2022, maka saya harus melakukan convert terlebih dahulu di sini. Cukup mudah. Itu. Kalau belum ada pertanyaan, saya lanjut ya. Selanjutnya adalah mengenai pavement marking. Jadi di InfraWorks 2021 itu kan line marking itu dapat dimodifikasi di komponen road. Terus nanti kita bisa import ke Civil 3D. Tapi setahu saya, ya yang sepanjang saya tahu, di 2021 itu kita cuma bisa edit yang ini aja nih, yang direction ini. Jadi kalau kita mau pakai yang ini, biasanya kita cari yang di style-nya yang sudah ada. Atau kalau misalnya kita mau udah terlanjur pakai style yang beda, terus kita udah terlanjur dijadiin komponen road, untuk kita bisa ganti style lagi, kita bisa buat assembly gitu kan ya, di InfraWorks-nya. Nah, di 2022 ini kita bisa melakukan editing langsung terkait pavement marking ini. Jadi misal saya pilih jalan yang ini. Ini pengen saya edit nih, pavement markingnya. Jadi saya pilih ini, terus saya klik kanan, maka di sini akan ada pavement marking. Saya bisa pilih modify line marking. Di sini saya bisa edit, saya mau ganti warnanya. Di sini ada banyak pilihan warna yang bisa kita gunakan. Misal saya pengen warnanya jadi orange, begitu ya. Saya tinggal klik aja yang orange, terus saya klik OK. Maka dia akan otomatis mengupdate modelnya. Kita tunggu sebentar ya.
Ya, kayaknya internetnya agak mempengaruhi nih sama updatingnya. Mungkin saya coba force close terlebih dahulu aja kali ya. Jadi di sini Bapak dan Ibu tidak perlu khawatir kalau misalnya harus terpaksa force close karena kendala internet misalnya. Ini saya text dulu. Karena InfraWorks kan sudah terhubung dengan internet, jadi pekerjaan kita itu sudah otomatis tersimpan, walaupun kita nggak mengklik CTRL plus S gitu ya. Kalau misalnya InfraWorks bisa nggak kita gunakan secara offline? Bisa, tapi untuk men-save tetap kita butuh bantuan internet gitu ya. Ini saya buka lagi nanti. Sini ya tadi modelnya. Nah ini. Jadi tadi walaupun kita force close, dia tetap kesimpan, tetap terupdate di sini. Kita klik lagi komponen root-nya, terus kita klik kanan tadi, terus kita ke modify landmarking. Nah, di sini jenis line-nya juga bisa kita ubah ya, Bapak Ibu. Kita mau pakai yang mana nih? Misal saya mau pakai yang ini, barrier line. Kita update. Biasanya sih nggak selama ini ya, Bapak Ibu, kayaknya internetnya lagi berat. Coba. Saya end-text lagi aja deh. Well, jadi memang kendalanya adalah kalau internetnya nggak stabil. Soalnya saya pakai Zoom, terus juga pakai Vivalve sendiri juga cukup berat ya. Kita balik lagi.
ke jalan yang tadi. Nah, ini udah berubah jadi 2 ya, dia lainnya. Ya, kurang lebih seperti itu. Terus juga kalau misalnya kita ingin hide ataupun kita ingin tampilkan, ini kita bisa pakai visibility di sini. Kalau kita turn off, dia nanti di sini akan hilang. Kalau kita turn on lagi, dia nanti akan muncul lagi, begitu. Nah, itu adalah improvement yang ada di pavement marking. Sekarang kita ke improvement yang selanjutnya. Nah, ini adalah terkait new vegetation. Jadi banyak request dari user-user untuk bisa menambahkan vegetasi baru di InfraWorks gitu ya. Kalau yang di 2021 kan di versi sebelumnya palingan vegetasinya itu cuma ada pohon-pohon aja. Nah, di 2022 tambahannya adalah kita bisa cek di sini. Di manage, kemudian di style palette. Di sini kita cari yang 3D model, terus vegetation. Nah, jadi vegetasi yang baru yang ditambahkan di InfraWorks itu ada mulai adaptive trees, terus juga ada buses, terus juga ada flowers, ada berbagai macam bunga gitu ya. Terus juga ada grass yang baru, ada hedges. Kurang lebih totalnya ada 30 vegetasi baru yang ditambahkan di InfraWorks. Fungsinya untuk apa? Untuk meningkatkan visualisasi ya pastinya Bapak dan Ibu. Jadi kita bisa membuat model yang lebih rich lagi. Nah, coba saya tunjukkan bagaimana caranya kita untuk memodelkan vegetasi ini. Misal saya ingin menambahkan vegetasi di sini. Jadi di create, saya pilih environment. Di sini ada 2 metode yang bisa kita pilih. Ada row of trees, ada stand of trees. Kalau row of trees, berarti nanti vegetasinya itu dalam bentuk line, begitu ya. Jadi nanti dia baris gitu. Kalau stand of trees, itu kita bisa tambahin satu-satu pohonnya, atau kita mau buat langsung satu area vegetasinya. Itu kita bisa lakukan dengan stand of trees. Ini saya akan coba dari row of trees terlebih dahulu. Misal saya ingin tambahin ini, chrysanthemum pink. Saya ingin sketch di sini. Kita klik kiri di sini, terus di ujungnya kita double klik. Kita escape lagi. Nah, sama di versi 2021, jadi terkait vegetasi ini, yang bertambah adalah library-nya. Jadi untuk pengaplikasiannya itu masih sama ya, seperti yang kita lakukan di 2021. Ini kita bisa atur density-nya, kerapatannya, kalau mau lebih rapat. Terus juga double klik. Jadi kalau kita kliknya sekali, maka yang terpilih hanya satu aja. Tapi kalau mau kita pilih, semuanya kita bisa double klik. Seperti itu ya. Lalu misal di sini saya pengen tinggiin lagi deh bunganya. Bisa langsung saya drag atau bisa input value di sini gitu ya. Opsional aja, lebih nyaman yang mana. Bentuknya akan seperti ini. Coba saya buat lagi ya. Di baris keduanya. Misal saya pengen tambahin, nah ini sunflower misalnya. Untuk sketch yang kedua kalinya, ini kita ambil posisi yang agak jauh aja. Kenapa? Karena kalau terlalu dekat di sini, nanti dia ngikut ke titik ini. Jadi nggak apa-apa kita sketch agak jauh di sini. Terus kita samain panjangnya. Double klik.
kita escape 2 kali, kita fullin aja density-nya, escape lagi. Tapi jangan khawatir, ini kita bisa geser. Jadi kita double klik, kita bisa geser pakai gizmo ini ya. Jadi kita geser ke sini. Jadi tidak masalah. Ya, kurang lebih. Nah, tadi ya, kurangnya adalah di sini kita belum bisa melakukan duplikasi seperti di linear decoration untuk versi 2022. Tapi mungkin versi selanjutnya next akan bisa gitu ya, karena kan setiap tahunnya pasti akan diupdate modelnya. Terus misalnya saya pengen 1 garis lagi deh di Crimson Theme-nya, biar kelihatan agak lebat gitu ya. Nih. Step 2 kali. Kita move. Iya. Terus ini kita tambahin lagi tingginya. Kayak ini. Kita drag. Step lagi. Nah, kurang lebih seperti itu. Terus ini kalau masih kosong bisa kita tambahin lagi di sini biar nggak kosong gitu ya. Terus apa yang ada di sini? Misal ini kan ada pintu ya. Jadi nggak mungkin di depan pintu ada tanaman kayak gini ngalangin jalan kan. Misal kita pengen edit, kita pengen hilangin nih bunga-bunga yang ada di depan pintunya. Caranya sama, kita bisa dengan melakukan metode split gitu ya. Jadi kita double klik, terus kita klik kanan, kita pilih split feature. Nah, ini kan udah ke split nih. Kita bisa geser. Terus yang ini, kita bisa geser lagi. Kayak sini. Nah, seperti itu. Karena nggak bisa langsung di-delete. Nanti ke-delete semuanya. Jadi kita harus split terlebih dahulu. Kita split. Double klik. Kita geser. Klik di sini. Dan split feature. Kita geser. Lagi. Kita geser. Nah. Kemudian seperti itu. Terus misal di sini saya pengen satu ya pakai stand of trees aja. Terus kita pilih terus kita langsung aja double klik di sini. Kita double klik, tadi akan muncul sunflower yang baru. Tapi nah ini tadi kalau kita ngekliknya terlalu dekat nanti dia ngikutin titik itu, kita nggak apa-apa. Nah, itu. Jadi kita bisa melakukan langkah yang sama untuk di pintu-pintu selanjutnya gitu ya. Terus gimana kalau misalnya saya mau buat vegetasinya per area gitu? Bisa banget. Jadi
saya create environment, terus saya pilih stand of trees di sini. Saya pilih vegetasi yang mau saya gunakan, misal yang fancy white ini. Saya buat agak jauh. Gini. Saya buat persegi panjang. Kita double klik. Step 2 kali. Density-nya kita atur. Kita move. Tadi cuma kepilih satu. Double klik. Biar bisa kepilih semuanya. Terus kita geser. Bedanya, kita nggak bisa melakukan split kalau misalnya kita menggunakan area seperti ini. Tapi kita bisa fleksibel membuat polanya ya. Jadi nggak cuma persegi panjang aja. Kalau misalnya Bapak dan Ibu ingin membuat polanya seperti poligon, begitu, itu juga sangat memungkinkan sekali. Caranya adalah karena dia pakai vertex seperti ini, jadi kita klik kanan, terus kita pilih add vertex. Kita klik add vertex. Lalu kalau kita geser vertexnya, itu dia bisa mengubah bentuk dari vegetasinya. Nah, seperti itu. Jadi dia mainnya vertex ya. Kita klik lagi. Kalau misalnya saya pengen balikin seperti semula, vertexnya mau saya remove, bisa. Kita remove aja. Terus sama ini juga ketinggiannya bisa kita atur, mau kita drag langsung atau mau pakai value. Begitu kurang lebihnya untuk vegetasi. Jadi yang berbeda adalah library-nya semakin bertambah, jenis vegetasi yang bisa kita gunakan. Tapi terkait pengaplikasiannya, tekniknya itu masih sama ya, Bapak Ibu. Ada yang ingin ditanyakan dulu mungkin sampai sini? Kalau kita zoom in, ini kita bisa melihat detailnya. Ini ya. Nah, kalau belum ada pertanyaan, saya lanjut ke full span complex 3D bridge girder. Bagi saya ini menarik ya, apalagi kalau misalnya Bapak Ibu ada tertarikan di struktur gitu ya. Kita move ke jembatan. Jadi di sini ada jembatan existing. Nah, di sini. Jadi di InfraWorks komponen-komponen bridge ini sudah sangat lengkap ya, Bapak dan Ibu. Kalau misalnya kita ingin melakukan custom, seperti yang tadi sudah saya sampaikan di awal, kita bisa menggunakan membuat model custom itu di Inventor. Nah, tadi saya bilang kalau kita bisa mengambil library IPT yang sudah ada di library-nya InfraWorks untuk kita bawa ke Inventor. Itu kita harus cek dulu di data C-nya punya Inventor. Nah, biar apa? Biar lebih efisien. Jadi kalau misalnya memang butuh modifikasi yang nggak terlalu banyak, kita bisa menggunakan IPT yang ada di library Inventor dibanding kita harus membuat ulang terlebih dahulu di AutoCAD gitu ya, dalam bentuk model 3 dimensinya. Jadi lokasinya adalah di sini. Saya akan ke sini, terus saya akan ke data C. Kita geser terlebih dahulu ya. Ke data C, terus kita bisa masuk ke program data. Di program data ini,
kita bisa masuk ke Autodesk. Setelah itu kita bisa masuk ke InfraWorks. Lalu kita bisa masuk ke Research. Lalu kita bisa masuk ke Local Library. Lalu ke Part. Lalu ke Template. Nah, jadi urutannya adalah Windows C, Program Data, Autodesk, InfraWorks, Research, Local Library, Part, Template. Nah, mungkin sayangnya adalah kita nggak bisa langsung menemukan, misalnya kita pengen cari girdar nih, girdar yang udah ada di library InfraWorks yang mirip sama model yang mau kita gunakan, tapi kita perlu sedikit modifikasi. Kita nggak bisa langsung nemuin girdar karena di sini adalah naming-nya berupa number gitu ya. 0C, 1A, 1B. Jadi mau nggak mau kita harus buka nih satu-satu. Kita cek di mana ya girdar. Oh, ini bukan girdar. Terus berarti kita harus back lagi. Sampai kita nemuin girdarnya. Effortnya di sini. Jadi balik lagi ke Bapak dan Ibu. Apakah lebih baik buat 3D model dulu di AutoCAD atau mending saya cari aja di sini gitu kan. Kalau saya sih lebih prefer nyari di sini karena nggak selama kalau misalnya saya harus buat 3D-nya di AutoCAD gitu ya. Jadi, nah ini misalnya saya mau pakai yang ini. Berarti ini file IPT yang bisa kita gunakan untuk kita bawa ke Inventor. Yang kita pakai adalah ini, file IPT-nya. Jadi di Inventor, kita juga bisa melakukan otomatisasi bahasanya ya. Jadi kita menggunakan bahasa logic di Inventor, terus untuk membuat parametrik 3D modelnya. Jadi ketika kita bawa ke InfraWorks, kita bisa melakukan otomatisasi. Jadi kita bahkan nggak usah masukin value gitu. Kita tinggal slide aja, nanti dia modelnya otomatis berubah. Jadi saya akan tunjukkan. Nah, seperti itu. Jadi biasanya memang kalau di project gitu ya, bakalan ada satu orang yang standby, kalau misalnya kita pakai InfraWorks, satu orang yang standby mereka khusus mengoperasikan Inventor. Karena pasti kalau misalnya di real project, nggak semua komponen yang kita gunakan ada di Inventor. Makanya penting untuk menyediakan minimum satu orang yang bisa menggunakan Inventor tersebut. Sayangnya adalah Inventor belum masuk ke dalam produk bundling di IEC Collection. Jadi kalau dalam IEC Collection itu Autodesk punya dua produk bundling gitu ya, ada PDMC, PDMC itu untuk manufaktur, ada IEC Collection yang mana itu khusus untuk konstruksi. Dalam PDMC itu ada Fusion, ada Inventor, dan lain sebagainya. Terus kalau dalam IC itu ada Revit, ada Civil 3D, ada InfraWorks, dan lain sebagainya. Banyak orang yang karena sudah tahu gitu ya kemampuan ini, mereka minta untuk Inventor bisa masuk ke dalam IC Collection. Tapi sampai sekarang belum ada kebijakan dari Autodesk untuk memasukkan Inventor ke IC Collection. Saya nggak tahu ke depannya. Mungkin kalau ke depannya permintaannya lebih banyak, pasti bisa jadi Inventor akan masuk ke dalam IC Collection begitu ya. Tapi untuk sementara kalau kita mau pakai Inventor, sayangnya kita harus beli secara terpisah gitu ya. Beda kalau kita mau beli IC Collection, itu kita udah dapat Revit, udah dapat Civil 3D, udah dapat InfraWorks, semuanya sudah ada. Bahkan tadi yang saya jelaskan di awal, kita sekarang kalau beli IC Collection itu udah dapat langsung Autodesk Docs. Gitu. Nah, balik lagi, kalau dulu kita pengen punya BIM 360, itu kita harus BIM 360 Docs misalnya, kita harus beli secara terpisah, karena beda sama IEC Collection tadi. Nah, sekarang kita dengan beli IEC Collection, itu udah dapat langsung Autodesk Docs-nya, yang mana fungsionalitasnya itu sama seperti kita menggunakan BIM 360 Docs. Bahkan jauh lebih canggih lagi karena kenapa kalau dulu kita misal pengen akses file dari Autodesk
Docs, kita pengen buka di Autodesk BIM 360 Build misalnya, itu belum bisa gitu ya. Kita pengen buka dokumen di Autodesk BIM 360 Docs di Autodesk BIM 360 Build. Sekarang udah bisa. Jadi kita bisa akses dokumen dari Autodesk Docs di Autodesk Build. Kenapa? Karena sekarang servernya itu unified, terpusat. Jadi memang itu kekuatan BIM gitu ya. Kenapa namanya Building Information Modeling? Karena untuk lebih memudahkan kita agar kita bisa mengakses data secara cepat gitu. Sayangnya mungkin untuk Docs sendiri belum keluar versi smartphone-nya. Kalau di BIM 360 Docs kan sudah ada ya versi smartphone. Jadi kita bisa langsung akses data di BIM 360 Docs itu di smartphone. Jadi orang ke project nggak usah ribet-ribet bawa kertas, bawa dokumen yang banyak, cukup bawa HP, kita bisa tahu, oh ini dokumennya, oh di sini ada isu, bisa langsung kita foto segala macam. Nah mungkin ke depan nanti akan dibuat, mungkin sekarang masih dalam tahap development untuk aplikasi di smartphone terkait Autodesk Docs. Ya, seperti itu kurang lebihnya. Sekarang kita akan balik lagi ke InfraWorks kita. Jadi gimana caranya kalau saya ingin menggunakan custom girder? Tadi sudah dikirim ya linknya sama Mbak Monik. Jadi Bapak dan Ibu bisa langsung download aja di sana untuk latihan nanti secara mandiri. Caranya adalah kita ke manage, lalu kita ke ini, ke style palette lagi. Di style palette, kita bisa pilih parametric model. Di parametric model ini ada pilihan ya, ada bridge, ada city furniture, ada tunnel gitu. Kita bisa pilih bridge, kemudian kita bisa pilih yang pier, yang girder ya, karena tadi kita mau pakai custom girder. Nah, ini ada katalog editing, ada style editing. Kalau katalog editing, ini kita mau nambahin folder di sini. Jadi kita cukup klik plus di sini, maka akan muncul new katalog di sini. Kalau kita mau buat katalog baru. Kalau kita mau hapus lagi, tinggal close aja, klik yes. Semudah itu. Terus karena kita mau nambahinnya si komponennya, jadi kita klik plus di sini. Lalu kita pilih model yang mau kita masukkan dengan mengklik ellipse button di sini. Kita klik, terus kita cari di mana kita menyimpan model kita. Saya simpan di sini. Jadi ini filenya adalah dalam bentuk IPT ya. Kita klik, terus kita open. Maka akan muncul. Di sini masih unassign, maka kita harus assign terlebih dahulu. Apakah dia masuknya ke bridge, atau tunnel, atau city furniture, atau generic object. Ini dia masuknya ke sini ya, ke bridge. Terus di komponen type, ini kita bisa pilih lagi. Dia apakah termasuk abutment, atau deck, atau foundation, atau girder, atau pier. Kita bisa pilih girder. Jangan lupa ini ada girder type. Extrude girder ini kita harus ganti jadi 3D girder. Nah, ini kan sebelum jadi 3D girder di sini there are no required parameter for this type. Jadi kalau nanti kita import tanpa kita definisikan terlebih dahulu di sini nanti modelnya nggak kelihatan gitu di InfraWorks-nya. Jadi ini harus kita ganti jadi 3D girder. Seperti itu. Flip YZ, invert up axis, ini kalau misalnya model dari inventornya itu belum secara vertikal atau geometrinya belum sesuai, kita bisa melakukan flip di sini. Terus kita ke sini, nah inilah kenapa kita butuh inventor. Di inventor kita bisa membuat ini. Kita bisa tambahin 3D parametric modelnya. Semakin detail kita buat parameternya di sini,
maka semakin detail pula kita bisa melakukan editing di InfraWorks. Gimana kalau nggak ada ini? Kalau nggak pakai ini, nanti model InfraWorks, model Inventor atau IPT yang kita import ke InfraWorks itu nanti nggak bisa kita edit. Jadi kalau mau kita kecilin atau gedein harus kayak pakai scale gitu kan nanti susah gitu ya. Kita nggak bisa atur ketinggiannya mau berapa, lebarnya mau berapa, itu nggak bisa kalau misalnya nggak ada parameter ini. Jadi ini penting untuk bisa mengefisiensikan pekerjaan kita. Karena kan nanti kalau di real project pasti tentangnya panjang gitu kan ya. Repot deh kalau misalnya kita harus cuma gerak-gerak satu persatu, pasti bakalan PR banget. Nah, itu. Jadi ini adalah penting menurut saya, karena ini adalah kunci biar kita bisa bekerja lebih efektif lagi tentunya. Lalu, kalau misalnya sudah di-assign, sudah sesuai semuanya, kita bisa klik OK. Di sini kita bisa rename nih. Misalnya saya kasih nama custom girder. Enter. New component sudah kita masukkan ke style palette. Selanjutnya adalah kita tinggal apply ke girdernya. Jadi ini kita klik jembatannya di sini, terus kita klik lagi di sini di bagian girdernya, kita klik. Oke, dia agak nge-lag ya. Nah, terus kita klik kanan biar displaynya lebih enak gitu ya. Jadi saya mau atur mana yang ingin saya tampilkan, mana yang enggak. Klik kanan, maka ini akan muncul komponen display. Di sini kita bisa atur. Misal root-nya mau saya hide dulu. Deck-nya mau saya hide dulu. Girdernya mau saya hide dulu. Tergantung mana yang mau kita editing gitu ya. Biar visualisasinya lebih enak aja. Ini misalnya root sama deck-nya mau saya off-in karena saya mau edit girdernya. Jadi kalau saya klik, nah kan kelihatannya seperti ini. Jadi lebih enak. Ketika kita klik girder, ketika kita klik sekali, maka yang terpilih adalah satu grup ini. Jadi ini kan girder jembatannya panjang gitu ya. Ini ada grup 1, grup 2, grup 3, grup 4. Nah, ini akan langsung otomatis termention bahwa ini adalah girder grup 4. Terus kalau kita klik lagi misalnya di ujung, maka yang terpilih adalah individual girdernya. Nah, sini kalau kita extend gitu ya, ada left, ada first interior berarti yang ini, second interior berarti yang sebelahnya, right interior berarti yang paling ujung. Lalu gimana kalau saya pengen ganti girdernya? Ini di bagian type, kita bisa klik. Ini kan dia masih pakai ASTO gitu ya. Nah, di sini sebenarnya banyak komponen yang bisa kita pakai. Jadi yang sudah kita masukin namanya custom girder. Jadi saya pilih custom girder. Kita tunggu sebentar. Jika ada pertanyaan, silakan disampaikan ya Bapak Ibu.
Biasanya emang di sini memerlukan lebih banyak waktu. Jadi kita tunggu aja. Nah, ini udah selesai nih. Nah, bisa kita lihat di sini ya, si girdernya masih miring. Kenapa? Karena di sini dia masih belum pas posisinya. Jadi kita bisa melakukan editing di sini. Misal di sini kan tadinya 4,01, misalnya saya ganti jadi 3,85. Saya enter. Kita tunggu lagi. Ya, kita lihat ya perubahannya. Nah, seperti ini. Jadi kita cuma tinggal ganti-ganti aja value-nya. Di sini kita bisa melakukan editing sedetail mungkin. Kita mau ganti depth-nya, kita mau ganti diaframnya, itu bisa banget. Nah, ini ya, kalau kita menggunakan bahasa logic di Inventor, kita bisa melakukan otomatisasi seperti ini. Jadi misal ini saya turn off, apa yang akan terjadi? Ketika turn off, terus saya klik di sini, kita lihat perubahannya. Ini ya, jadi dia akan nambah di sini. Tadi kan sebelumnya ini belum ada, jadi ketika kita turn off, dia akan berubah seperti ini. Saya klik lagi girdernya. Sebentar, agak loading. Nah, saya klik lagi. Oke. Lalu misal ini mau saya turn off semua. Terus jangan lupa kalau kita udah turn off di sini, terus kita klik di mana aja di sini. Kita klik di sini misalnya. Biar modelnya terupdate ya. Nah, kita klik lagi. Maka inilah perubahan yang terjadi. Nah, jadi dia ada nambah di sini ya. Terus juga di bawah kita bisa melakukan editing yang lainnya, begitu ya, untuk internal diaframnya, terus juga angle-nya, skill-nya, banyak yang bisa kita lakukan di sini. Sampai kita juga bisa melakukan ini,
terkait kekuatannya mau berapa, terus juga tendon strength-nya mau berapa, inisial pre-stress-nya mau berapa. Ini bisa kita lakukan editing di sini. Volume materialnya mau pakai steel atau beton in situ gitu ya, atau precast. Terus juga ini bisa kita edit, teksturnya mau kelihatannya seperti apa. Misalnya ini kita bisa pilih gitu tampilan dari materialnya. Nah, terus gimana nih? Ini kan girdernya ada banyak. Yang kita lakukan editing baru satu. Gimana caranya kalau kita mau apply ke girder yang lain? Caranya gampang. Jadi ini girder yang udah kita pilih, kita klik kanan, terus kita pilih apply to. Di apply to ini ada pilihannya. Ada all girders, berarti nanti semua girder yang ada di jembatan itu akan berubah modelnya seperti yang sesuai sudah kita edit. Atau kita mau girder in group, berarti nanti girder yang ada dalam grup itu saja yang akan berubah. Ada all exterior girder, berarti nanti girder yang luarnya saja yang akan berubah, yang pinggir-pinggir sini. Terus ada interior girder atau next selection. So next selection berarti di yang sebelahnya gitu ya. Misal ini saya lakukan pakai pilih yang all exterior girder gitu ya. Saya klik. Kita tunggu sebentar.
Kalau ada yang ingin ditanyakan, silahkan ya Bapak Ibu. Ini udah jago-jago banget nih yang hari ini. Halo Bapak dan Ibu, bagaimana materi yang disampaikan Mbak Okta? Cukup menarik ya. Baik, saya juga ingin menginformasikan kepada Bapak dan Ibu yang hadir untuk free workshop hari ini, yang sudah hands-on juga. Apabila Bapak dan Ibu belum bisa menggunakan atau belum ahli begitu dan ada ingin beberapa pertanyaan mengenai di proyek seperti apa begitu, Bapak dan Ibu bisa ya untuk mengikuti training di kami. Jadi memang di Cipta Satria Informatika sudah terverifikasi begitu sebagai Autodesk Autores Training Center dan Autodesk Autores School Partner. Jadi dapat dikatakan bahwa kami juga dipercaya begitu langsung oleh Autodesk untuk memberikan pelatihan software-software Autodesk. Dan apabila Bapak dan Ibu di dalam proyeknya sudah mengadopsi BIM begitu, namun belum ahli begitu ya, atau perlu adanya pendampingan, maka Bapak dan Ibu dapat menghubungi kami karena kami juga menyediakan layanan jasa profesional dan konsultasi berupa pendampingan adopsi teknologi BIM, Building Information Modeling. Begitu ya Bapak dan Ibu. Mungkin kalau ada pertanyaan mengenai training ataupun detail license yang seperti harga atau mungkin promo-promo yang sedang berlangsung, Bapak dan Ibu bisa untuk bertanya begitu melalui email atau nomor WhatsApp yang sudah saya sampaikan di kolom chat. Gitu sih Bapak dan Ibu untuk informasinya. Mungkin sembari menunggu juga dari Mbak Okta begitu ya. Baik Mbak Okta, saya kembalikan waktunya. Iya, ini agak lama ya Bapak Ibu, jadi mungkin saya coba first class aja kali. Tapi intinya gitu, ini karena koneksinya agak lemah gitu ya, jadi agak berpengaruh ke InfraWorks-nya. Kita bisa ketika kita ingin melakukan editing, kita nggak perlu melakukan editing satu-satu gitu. Jadi kita cukup edit satu aja, terus nanti kita bisa apply di mana aja yang kita mau ingin apply. Bisa apply ke semuanya, atau mau apply di grup ini aja, atau di eksteriornya, itu ada pilihannya tadi seperti yang sudah saya sampaikan oleh Bapak Ibu gitu ya. Itu aja sih sebenarnya untuk yang di InfraWorks ini. Coba ntar saya biar nggak lama nunggu loadingnya ya.
Kita balik lagi tadi ke jembatannya. Nah, ini yang tadi kita edit nih. Oke, kita klik lagi. Oh, dia komponennya udah balik lagi ya. Kan tadi seperti itu. Baik, itu untuk full span complex 3D bridge girder di InfraWorks. Jadi sesuai yang saya sampaikan juga di awal, saya akan menunjukkan gimana caranya kalau misalnya kita sudah punya nih detailing di Civil 3D, terus kita mau review di InfraWorks, kita mau lihat visualisasinya apakah sudah sesuai dengan desain yang kita inginkan atau belum. Jadi ini saya punya file Civil 3D yang sudah saya buat begitu ya. Di sini ada jalan, terus di sini juga ada parking lot. Terus di sini sudah saya kasih parcel, ada intersection, ada cul-de-sac di sini. Juga ada pipa yang sudah saya tambahkan. Sini sudah lengkap informasi terkait parselnya, luasannya berapa, terus juga jalannya itu panjangnya berapa. Di sini sudah ada profil ya, tampilannya untuk existing ground sama profil jalannya. Terus juga di sini ada super elevasinya, ada assembly yang sudah saya buat dan saya gunakan untuk jalan yang ada di sini. Terus volume cut and fill yang sudah saya dapatkan dari jalan yang sudah saya buat. Terus pipa di sini. Terus juga di sini ada detail dari pipa yang saya gunakan, sambungannya apa aja, panjang pipanya berapa. Terus juga di sini ada tampak cross section-nya. Ini ya. Ada cross section, di sini juga kita bisa tambahin volume cut and fill-nya, ada long section. Oke, sekarang gimana caranya kalau kita mau menampilkan Civil 3D ini ke InfraWorks? Pertama kita harus cek dulu koordinat sistem yang kita gunakan di Civil 3D ini. Jadi di sebelah kiri ini ada setting ya. Terus di sini kita bisa klik kanan, kita pilih edit drawing setting. Untuk kita cek, kita pakai koordinat sistemnya, kodenya yang mana. Ini saya pakai IA83N, gitu ya. Jadi kita harus menggunakan koordinat sistem yang sama di InfraWorks kita. Kita klik OK, terus kita langsung aja ke InfraWorks kita. Kita ke InfraWorks lagi, kita ke homepage lagi. Terus di sini kita bisa klik New. Misalnya di sini saya kasih nama, ini saya hapus dulu. Jadi ini saya kasih nama. Terus di sini kita bisa pilih mau kita save di mana. Kalau kita pilih collaborate, berarti kita save-nya di Autodesk Docs. Kalau kita pilih work local, berarti kita save di PC kita. Terus ini kita atur, tadi kita pakai yang ini ya, IA83N. Kita double klik. Terus udah itu aja yang harus kita atur di sini, terus kita bisa langsung klik OK. Kita tunggu sebentar. Sudah muncul bagaimana caranya apabila kita ingin memasukkan data dari Civil 3D kita ke InfraWorks. Jadi di tab Manage ini kita bisa pilih Data Source. Terus di sini ada banyak pilihan. Jadi kita bisa masukin model dari SketchUp, dari GIS, dari Revit, begitu ya. Dan masih banyak lagi
model-model yang bisa kita masukkan ke InfraWorks kita. Ini saya pilih Autodesk Civil 3D DWG. Lalu saya cari dokumen yang mau saya masukkan. Ini masih di sini. Saya mau masukin yang ini. Saya open. Kita tunggu data source-nya terconnect. Di sini akan muncul ya layer-layer yang sudah kita buat tadi di Civil 3D kita. Ini bisa kita pilih semua atau kita mau pilih beberapa aja juga bisa, tergantung kebutuhannya gitu ya. Misal saya pengen masukin semuanya dulu, saya klik OK aja. Maka data source-nya akan masuk ke sini. Nggak langsung muncul di sini karena kita harus configure dulu satu persatu. Bisa nggak kalau misalnya kita mau langsung configure semuanya? Bisa. Cuma sometimes berantakan jadinya. Jadi mending agak sabar. Di sini saya configure satu persatu. Jadi tinggal klik pause and refresh aja. Nah, seperti itu. Configure. Pause and refresh. Jadi ketika kita configure, kita akan lihat apa saja yang bertambah dari data source. Nah, kalau ada yang kayak gini, ini kita bisa refresh aja ya. Kan agak sulit kalau kita mau geser. Jadi kita bisa pakai refresh juga, selain pakai configure. Terus kita configure satu persatu. Pause and refresh. Configure. Pause and refresh. Yes. Nah, kalau terjadi seperti ini, kita bisa drag aja ke bawah. Terus kita turn on, kita apply. Kita klik OK. Kita configure lagi. Kita pause and refresh. Yes. Kita geser. Play. Kita configure lagi. Pause and refresh. Yes. Kita drag ke bawah. Oke. Oke. Yes. Terlihat ya perbedaannya ketika saya melakukan konfigurasi satu persatu. Oh, tadi ada yang belum ini ya. Kita drag, terus kita turn on, apply, terus oke. Kita configure lagi. Kita pause and refresh. Kita klik yes.
Kita geser, turn on, apply. Terus, tidur lagi. Kita pause and refresh. Kita yes. Kita drag ke bawah, turn on, apply. Oke. Terus configure lagi, pause and refresh. Yes. Kita drag ke bawah, kita apply. Kita turn on dulu. Sorry. Apply terus. Nah, begini tampilannya. Ada yang kurang nih. Sebenarnya di sini saya udah buat parking lot kan, tapi di sini belum muncul. Karena saya waktu itu sempat save as. Jadi kita bisa nambahin kalau misalnya datanya ada yang misah gitu ya di file yang lain. Kita bisa tambahin. Saya akses lagi misalnya. Kita tunggu sebentar untuk ambil data source-nya. Nah, ini kan ada banyak nih. Jadi kita pilih beberapa aja gitu untuk kita masukin yang belum ada. Kalau yang lainnya kan ini udah ada ya, tadi udah kita masukin di sini. Misal saya mau masukin cuma yang ini. Parking grading, composite site grading, composite site grading. Saya klik OK. Terus ini kita configure lagi satu persatu. Pause and refresh. Yes. Turn on, apply, OK. Configure. Pause and refresh. Yes. Geser, turn on, apply. OK. Ini parking grading, configure, pause and refresh. Yes. Di sini, turn on, play. Nah, seperti ini. Terus juga di sini kita bisa melakukan drag gitu. Misalnya ini saya mau bawa ke atas, itu bisa. Apply. Ini tampilannya. Terus ada lagi nih yang masih kurang di sini. Tadi kan saya udah buat parcel ya. Ini kita balik lagi ke Civil 3D. Jadi di sini ada parcel-parcel yang sudah saya buat. Di InfraWorks tadi belum muncul karena memang untuk bisa memasukkan parcel ini ke InfraWorks, ini ada metodenya sendiri. Caranya adalah kita ke output, terus kita ke export civil object to SDF di sini. Nah, ini kita klik OK aja. Ini karena saya udah simpan sebelumnya, saya replace aja, saya klik yes. Terus saya klik OK. Nah, terus kita balik lagi ke InfraWorks. Sekarang gimana caranya kita memasukkan file SDF tadi. Masih dengan data source, terus kita bisa pilih SDF ya. Kita pilih SDF, terus di sini kita pilih yang ini tadi. Kita open. Nah, ini kan ada banyak ya.
kita pilihnya parcel aja, karena yang pipa, yang alignment tadi udah masuk ke dalam model yang sudah kita input. Jadi kita oke. Nah, terus kita cari di sini ada parcel aja, kita configure terlebih dahulu. Nah, ketika kita ingin configure di tipe, kita pilih ya. Saya pilihnya ini aja. Kalau untuk parcel biasanya yang dipakai ini yang coverage areas. Terus di sini kita bisa edit zoningnya mau pakai apa. Misalnya saya pakai yang residensial di sini. Terus kita klik OK. Udah, kita bisa klik close and refresh. Nah, maka parcelnya akan otomatis terinput di sini. Terus kalau misalnya pengen kita ganti, bisa ini misalnya saya pengen ganti jadi ini parking area misalnya ya. Terus saya pengen pakai yang ini. Atau bisa pilih mana aja yang ada di sini, kita klik OK. Nah, jadi seperti inilah visualisasinya ya. Kita juga kalau misalnya ini masih seperti ini, kita pengen tambahin data dari Bing Maps, itu juga bisa. Jadi di sini kita pilih add database data search, kita klik, terus di connection type, kita pilih yang Bing Maps. Terus di sini kita pilih yang 15 resolution-nya, kita klik OK. Kita klik OK lagi. Di sini kita bisa tinggal refresh aja. Oh, jadinya kebalik ya. Harusnya tadi saya pakai Bing Maps terlebih dahulu. Kalau ini saya refresh lagi, atau kita mau input ulang misalnya. Ini saya remove terlebih dahulu ya. Yes. Terus ini SDF-nya saya tambahin. Kita open, exclude, pilih parcel aja, klik OK. Ini kita configure dengan cara yang sama tadi. Close and refresh. Nah, seperti ini. Jadi memang kalau misalnya kita ingin melakukan revisi di sini, ada yang bisa kita langsung ganti, ada yang memang harus kita edit lagi di Civil 3D-nya. Seperti ini misalnya, kayak kita mau ganti coverage areanya, itu kita bisa langsung lakukan di InfraWorks. Tapi, ini saya escape. Kita bisa lihat di sini ya, kalau kita zoom in. Nah, ini masih belum sesuai nih. Jadi dia desainnya masih kurang turun, elevasinya masih beda sama jalan yang ini. Maka ini nggak bisa kita langsung edit di InfraWorks. Nah, ini. Karena berarti ini harus kita lakukan editing di Civil 3D. Dimana kalau yang pipa, ini kan ada pipe-nya masih terekspos. Kalau pipa kita bisa lakukan editing langsung di sini. Jadi kita langsung edit aja, dia bisa langsung terupdate gitu ya. Langsung teredit. Nah, terus di sini kita juga bisa melakukan review. Jadi di sini kita klik komponen road-nya. Kita klik kanan. Kita klik lagi salah satu sisinya. Jadi ini masih bisa kita klik lagi nih.
Ketika kita klik di sini, maka akan muncul card asset di sebelah kanan. Ini ada yang namanya komponen mapping. Komponen mapping ini akan memberikan kita informasi terkait lapisan dari jalan yang sudah kita buat di Civil 3D. Tadi kan kita dalam membuat jalan di Civil 3D itu kita biasanya menggunakan assembly gitu ya. Assembly itu isinya ini. Jadi lapisan per surface dari jalan tersebut. Misal di sini ada pavement 1, berarti kan pavement yang paling atas ini dia pakai materialnya gray aspal, terus pavement 2-nya ini dia pakai concrete, base-nya pakai gravel, sub base-nya pakai sand. Ini bisa kita edit. Nama-namanya kalau mau kita rubah bisa kita edit. Ini juga sama. Ini juga kalau mau kita ganti, ini kan dia kategorinya ada roadway, berarti dia jalannya gitu kan. Terus ada sidewalk, ada curb, and many more. Di sini ada grading gitu kan. Terus materialnya juga di InfraWorks ini bisa kita ganti. Misalnya pavement yang pertama ini saya pengen ganti materialnya jangan gray aspal deh. Saya pengen ganti, double klik aja. Ini kita bisa pilih material yang lain. Ada banyak material yang sudah disediakan di library InfraWorks gitu ya. Kita klik OK aja. Kurang lebih seperti itu. Jadi memang sangat powerful saya rasa karena kita bisa bekerja langsung berkolaborasi juga. Jadi tadi ada kita punya Autodesk Collaborate Pro. Jadi di situ kita bisa melakukan desain Halo, Mbak Okta? Halo, Mbak Okta? Bapak dan Ibu, mohon maaf ini sepertinya Mbak Okta ini ya log out begitu ya. Mohon ditunggu sebentar. Mungkin karena koneksi ya Bapak dan Ibu. Terima kasih. Halo ya Mbak, gimana? Oh ya udah aku tutup ya. Oke oke. Iya. Oke oke. Yuk yuk yuk. Iya 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 ya. It's okay. Yuk. Oke, mohon maaf ini Bapak dan Ibu, ternyata Mbak Okta mengalami agak sedikit kendala karena ternyata mati lampu begitu di daerahnya ya. Kalau begitu mungkin akan saya coba untuk sampaikan beberapa informasi begitu ya Bapak dan Ibu. Untuk informasi yang pertama mengenai e-sertifikat, nanti Bapak dan Ibu bisa mendapatkannya dengan mengisi link kuesioner yang akan saya sampaikan ya Bapak dan Ibu. Mohon untuk melihat kolom chat ya Bapak dan Ibu sebentar. Saya akan share untuk link kuesionernya di kolom chat.
Oke. Dan nanti Bapak dan Ibu setelah mengisi kuesioner, nanti Bapak dan Ibu akan mendapatkan email begitu ya dari kami untuk bagaimana caranya mendapatkan e-sertifikat tersebut. Dan untuk batas pengisiannya nanti sampai besok, mohon maaf, besok hari Sabtu pukul 23.59. Untuk pilihannya memilih workshop online What's New in InfraWorks 2022. Baik, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah menyempatkan waktunya, kemudian di tengah pekerjaannya begitu ya, dan semoga materi yang telah disampaikan oleh Mbak Okta dapat bermanfaat bagi kita semua. Baik kalau begitu. Dan apabila Bapak dan Ibu mengalami keterlambatan pada saat mengikuti workshop hari ini, Bapak dan Ibu bisa untuk mengikuti di YouTube kami ya, Bapak dan Ibu bisa subscribe, nanti akan kami upload di sana. Baik, sekali lagi mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Kalau begitu, maka saya akan tutup webinar hari ini, mohon maaf, workshop hari ini. Dan sampai bertemu kembali ya Bapak dan Ibu di event workshop series kami selanjutnya. Stay healthy dan stay safe ya Bapak dan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.